Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, kembali lagi di channel Hellas ID. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari sistem multimedia. Ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem multimedia. Jadi di sini nama saya Helmi Salasabila. Langsung aja, yang pertama. Nah, di sini dari sistem multimedia ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama ini yaitu produksi konten multimedia. Apa sih produksi konten multimedia? Nah, dari sini produksi ini dalam artian yaitu halnya menciptakan atau sekaligus menghasilkan suatu produk ya. Jadi untuk produksi ini bisa dikatakan untuk memproduksi ya. Jadi membuat suatu project ataupun konten ya. Nah, kemudian yang kedua ini yaitu konten. Dapat diartikan sebagai informasi berupa media elektronik atau bisa dengan fisik ya. Jadi tidak mesti media elektronik, jadi bisa dengan fisik kayak seperti koran ataupun majalah dan sebagainya. Di sini ada multimedia. Jadi multimedia ini dapat diartikan sebagai media dalam dunia komputer yang dapat menyampaikan pesan atau yang biasa kita kenal dengan visual yang memungkinkan untuk menggabungkan antara teks, audio, animation, video, grafik, interaktif, dan lain-lain dengan menggunakan sistem dari teknologi. Kemudian kesimpulannya yaitu dari produksi konten multimedia dapat ditarik kesimpulan merupakan penggabungan beberapa media untuk menggunakan teknologi untuk menghasilkan suatu produk informasi digital yang bertujuan untuk komunikasi. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi di sini itu adalah interactive design elemen, ada teks, visual form, kemudian medium atau platform, time, dan feedback. Pasti teman-teman sudah paham dengan ini ya. Selanjutnya yaitu kita akan ke proses produk konten multimedia. Nah, apa sih prosesnya gitu kan? Sebenarnya ada beberapa langkah untuk membangun produksi konten multimedia agar hasilnya dapat maksimal, yaitu cara yang pertama itu kita sudah memiliki idenya. Jadi ide ini apa sih gitu kan yang ingin kita buat gitu kan, yang ingin kita produksi, yang ingin kita hasilkan tentang apa gitu, tentang bagaimana, entah itu contohnya tentang edukasi, tutorial ataupun tentang penyelesaian masalah dan sebagainya. Tentang musik juga bisa, tentang apapun halnya asalkan yang positif ya. Jadi kita tentuin dulu idenya kayak apa. Kemudian yang kedua itu konsep. Setelah mendapatkan ide, kemudian kita mikir nih konsepnya apa gitu. Konsepnya ini mengenai tentang apa, bagaimana, kemudian hasilnya kayak gimana gitu nantinya. Outputnya bagaimana. Nah, kemudian prototype. Jadi setelah konsep udah jadi, kemudian kita buat prototipenya. Jadi prototype ini kayak semisal uji, kayak percobaan gitu, kayak medianya gitu. Kemudian kita coba untuk menjadikan prototipenya agar kita bisa menganalisis, mendefinisikan kekurangannya dan penerobosan untuk dipublish nantinya. Kemudian yang ketiga adalah aspek hukum. Pastinya dari ide konsep prototipe yang kita buat itu harusnya bebas copyright ya. Jangan ada hak ciptanya. Maksudnya kita comot-comot aja, jangan asal comot-comot aja gitu. Jadi kita harus tahu aspek hukumnya gitu. Jadi kita ketika buat konten ataupun buat multimedia, jadi harus free copyright. Jangan asal comot ya. Kemudian habis itu setelah sudah aspek hukum, kemudian desain. Setelah ide, konsep prototipe, aspek hukum ditemukan atau sudah dirancang, baru kita membuat desainnya. Mau kayak gimana sih desainnya gitu? Apakah untuk ditambah animasi ataupun teks ataupun apa ataupun sound effect ataupun bagaimana, itu juga harus dibuat untuk bisa lebih interaktif lagi. Kemudian yang kelima itu ada produksi konten. Nah, dari produksi konten ini kita menemukan yaitu pembuatannya. Pada proses pembuatan yaitu pembuatan konten yang berupa kayak semisal elemen, efek, kemudian musik, kemudian visual, kemudian soundnya dan sebagainya. Untuk pengolahan kontennya itu seperti kayak pemeriksaan, pengeditan, perakitan, pembentukan, koperasi, kemudian menganalisis juga. Kemudian untuk pengujiannya yaitu jadi integrasi konten dengan perangkat lunak
seperti revisi, dokumentasi dan sebagainya. Kemudian ada revisi juga. Jadi ini revisinya, revisi kontennya, revisi desainnya, semuanya revisi. Maksudnya ada revisi atau tidak, ada perbaikan atau tidak, ada perkembangan atau tidak. Ini semua adalah proses tahapan pembuatan produksi konten. Selanjutnya yaitu mengenai storyboarding. Apa storyboarding itu? Jadi storyboarding itu kayak penggambaran mengenai sketsa yang disusun secara berurutan, tujuan untuk menangkap ide-ide dari bentuk dan tampilan sistem. Contohnya kayak film ya, acara, kemudian acara-acara berbagai macam kayak acara televisi, acara live gitu, acara apa dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh-contohnya. Jadi di sini itu adalah bagian titelnya gitu kan. Menggunakan font sans serif, menu, navigation bar di bawahnya ini. Nanti akan final renderingnya akan seperti ini nantinya. Card 1, card 2, card 3, card 4 kurang lebih seperti ini. Nanti outputnya ada di sebelah kanan. Nah, ini untuk yang storyboarding. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Nah, di sini contohnya juga dari storyboarding ya. Jadi di sini ada sebuah kayak komik ya. Kayak tiba-tiba ini judulnya ini nih, tiba-tiba pembelajaran offline gitu kan. Nah, contoh keduanya seperti ini. Jadi ini ada informasi pembelajaran tatap muka, kemudian di sini ada pembicaraan ya, kayak begini, kemudian ini juga begini, dan ini juga begini. Pokoknya kayak percakapan seperti layaknya komik lah gitu ibaratnya. Nah, jadi untuk storyboarding kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada broadcasting atau publishing ya. Jadi di sini merupakan sebuah aktivitas untuk memamerkan hasil project yang sudah dibuat agar dapat dinikmati atau diketahui oleh publik. Jadi broadcasting ini kurang lebih artinya itu penyebaran ya. Publishing ini kalau nggak salah publik. Ketika hasil yang sudah kita buat, kemudian kita akan memamerkannya atau memberikan kepada publik gitu agar publik dapat mengetahui dan menikmati informasi tersebut gitu dari hasil konten yang kita buat tadi. Itu namanya broadcasting atau publishing. Jadi kita bisa nge-share di berbagai macam platform yang ada di digital saat ini seperti kayak Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, kemudian dan sebagainya ya. Jadi itu adalah broadcasting atau publishing. Selanjutnya ini ada yang namanya visual dan sound effect. Sound effect sendiri merupakan suara yang dihasilkan baik dari lisan ataupun suara benda yang dapat digunakan untuk menekankan informasi atau memberikan kesan realita terhadap cerita atau film ya, serta memberikan efek, ilusi dan juga mood bagi yang menontonnya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita nonton film gitu, tapi di silent gitu filmnya. Jadi kita cuman bisa ngelihat orangnya bercakap-cakap saja gitu, tapi tidak ada suaranya. Kebayang kan? Terus tiba-tiba ada kejadian jump scare gitu. Ketika kejadian jump scare terus tiba-tiba tidak ada sound effect-nya gitu, kayak misal menegangkan gitu kan. Kalau misalnya tidak ada sound effect-nya kayak bukan jump scare sih, tapi lebih ke arah ke garing gitu kan. Di film apa gitu kan. Nah, jadi ada sound effect yang membuat nantinya penyesuaian terhadap alur ceritanya sehingga penonton pun menjadi lebih kayak terbawa suasana gitu. Entah itu jump scare atau menegangkan, kemudian atau sedih ataupun menakutkan dan sebagainya. Itu namanya sound effect. Nah, di sebelah kiri ini ada yang namanya contohnya nih. Jadi ketika orang lagi di hutan nih, terus ini adalah suara rumput-rumput yang diinjak-injak, misal ada suara orang lagi ngapain gitu kan. Di sini ini ada suara rumput lagi jatuh ataupun pasir lagi jatuh gitu. Itulah kurang lebih. Ini adalah sound effect. Kemudian ini adalah visualnya. Jadi visual ini merupakan proses memanipulasi luar konteks dari rekaman asli menjadi lingkungan yang tampak realistis. Jadi kayak kebanyakan film ya Hollywood, entah itu film apapun itu. Jadi kita tuh sebenarnya ada di dunia green screen gitu. Jadi ibaratnya semua ini adalah green screen, kemudian kita edit menjadi tampaknya seperti realita gitu. Kayak seperti ini nih. Di sebelah kiri ada contohnya nih. Jadi ini ada orang nih. Orang ini berdiri di sini padahal di lantai biasa gitu kan. Tapi ketika kita diedit menjadi seperti realita, jadi hasilnya akan seperti ini. Seakan-akan dia berada di atas gedung gitu ataupun di atas tower lah gitu ibaratnya. Nah, ini adalah visual gitu kan. Terus ada kayak adegan jatuh dari atas ke bawah gitu kan. Sebenarnya juga itu adalah visual. Cuman jago aja gitu, saking jago ngeditnya aja gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya title goals. Title goals ini adalah tujuan ya. Tujuan dari
konten tersebut itu apa gitu, yaitu menentukan tujuan yang harus dicapai oleh produk dari hasil akhir multimedia dan kepada siapa targetnya agar dapat dilihat berdasarkan demografinya. Di sini ada beberapa demografinya, yaitu umur atau audiens nih, audiens. Kita audiensnya mau apa nih? Dari audiensnya mau perempuan atau laki-laki atau semuanya nih audiensnya gitu kan. Tuh dari penontonnya bagaimana gitu kan. Nah, selanjutnya adalah umur. Tujuan konten ini akan disebarkan mulai umur berapa nih? Dari 15 tahun sampai berapa? Misalnya sampai 40 tahun ataupun dari 10 tahun sampai 15 tahun gitu kan. Jadi agar proses multimedianya atau videonya tertujukan kepada publik gitu. Kemudian gender nih, ini khusus wanita atau khusus pria nih untuk kontennya gitu kan, atau bisa semuanya. Semuanya berhak untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah bahasa. Jadi kita kontennya ini kan kita ada di daerah Indonesia nih. Pastikan berarti bahasanya Indonesia untuk umumnya. Jika teman-teman membuat konten yang berpotensi bahasa Inggris, bisa dikasih yaitu titelnya ataupun subtitlenya gitu untuk agar bisa dilihat oleh orang yang ngerti untuk bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya untuk bahasa Indonesia, berarti kita audiensnya itu adalah para orang Indonesia. Umumnya seperti itu. Kemudian requirement persyaratannya, kemudian ada parameternya. Selanjutnya yaitu mengenai story konten. Apa sih story konten ini gitu kan? Yaitu merupakan penyampaian konten melalui berbagai media seperti internet, platform yang tersedia, jadi informasi akan tersalurkan lebih luas. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau nggak salah ya, jadi ada nih beberapa film nih gitu kan, beberapa film. Nah nanti tuh ada trailernya gitu kan. Trailernya nih dia akan berdurasi beberapa detik gitu kan. Nah itu kita bisa jadikan story-nya gitu, atau pokoknya gitu intinya sih. Selanjutnya yaitu testing. Testing ini yaitu menentukan konten apakah sudah siap untuk diuji coba dan untuk mengidentifikasikan tidak sesuaian hasil dari sebuah sistem informasi untuk hasil yang diharapkan gitu. Jadi ketika konten ini sudah jadi, kita harus di testing dulu nih, adakah kekurangannya, adakah kurang dalam pengambilan hal sound effect-nya, visualnya, dan sebagainya. Kita uji coba dulu, ya kita sudah fix, baru kita akan publikasikan gitu kan. Nah di sini publikasikan itu bertujuan untuk memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi yang dapat dinikmati oleh publik. Jadi ketika sudah di testing, oke fix, kita publikasikan sekarang gitu. Nah berarti nanti akan dipublish kepada publik sehingga masyarakat ataupun audiens dapat menerima informasi yang sudah kita buat tadi gitu. Tujuan agar misalnya ya, contohnya kontennya itu tutorial gitu. Jadi bertujuan untuk memudahkan masyarakat, misalnya untuk proses problem solving misal. Nah jadi sehingga masyarakat menikmatinya gitu kan, permudahnya gitu. Baik, selanjutnya adalah tamat. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan sistem multimedia. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.